pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan Logic Trade. Sudah lama kita tidak buat video ya, karena ya memang selain kesibukan setelah lebaran, market tidak ada yang kondusif. Jadi saham-saham mingguan kita cancel hampir 1 bulan. Saham Raja 4 minggu terakhir kita cancel. Tapi saham-saham ini udah banyak yang memberi kita return juga ya. Jadi pada kesempatan kali ini seperti janji kita kemarin di Telegram kita, di Telegram Logic Trade, kita buat video yang berhubungan dengan pembelajaran mengenai advance TA. Berikut pilihannya ada potensial supply and demand sampai liquidity atau market manipulasi. Jadi yang terbanyak itu memilih di potensial supply and demand. Kenapa yang terbanyak padahal 38% di liquidity? 38% di liquidity karena saya juga ikut ngeklik di sini untuk bisa lihat resultnya. Jadi ini tidak valid, jadi yang paling valid itu adalah 37%, yaitu potensi supply and demand. Makanya kita akan bahas mengenai potensial supply and demand advance TA nya berikut ini ya. Oke, sebelum mulai video ini ada baiknya Bapak Ibu ngecek dulu channel kita yang mengenai market structure ya. Belajar dulu market structure yang di awal, karena video ini adalah bagian pengembangan dari market structure gitu. Market structure. Mana market structure? Ini struktur market, teknik analisis sederhana dan powerful. Jadi sebelum menonton video ini ada baiknya Bapak Ibu nonton struktur market dulu, market structure dulu, karena ini akan sangat berhubungan dengan itu. Jadi itu dasarnya gitu. Oke, silakan nonton dulu sebelum mulai video ini. Bagi yang sudah menonton, kita lanjutkan materi kita mengenai potensial supply and demand. Oke, berikut materinya. Oke, saya beri judul potensial supply and demand ini adalah jejak transaksi market maker. Kenapa jejak transaksi market maker? Karena seperti kebanyakan market maker itu selalu ingin harga yang murah, selalu ingin beli di area demand ya. Makanya potensial supply and demand. Jadi kita akan lihat potensial demand di mana market maker ada. Caranya dengan melihat jejak transaksi dia. Jejak transaksi dia itu yang menunjukkan di mana demand potensial itu berada, di mana dia mempunyai barang itu. Supply-nya di mana market maker biasanya, atau big player atau big money atau smart money itu biasanya menjual. Jejak itu juga, jualan besar itu dan transaksi itu akan kita lihat di chart juga nanti. Di situ akan ada area supply supaya kita bisa menjual juga, ikut jualan di sana. Atau kalau ingin punya pasar forex, kripto, saham atau di forex, kita bisa dibilang short di situ, short position atau sell di situ untuk short. Jadi teknik ini bukan hanya untuk saham tapi untuk kripto dan forex juga bisa gitu. Oke. Makanya dulunya adalah jejak transaksi market maker. Agendanya seperti tadi potensial supply and demand, maka kita akan membahas mengenai supply and demand. Yang pertama itu adalah konsep supply and demand. Yang kedua itu adalah macam zona supply and demand. Jadi banyak zona-zona supply and demand ini, mana yang bagus, mana yang potensial. Disitulah yang akan kita tunjukkan. Oke, berikutnya adalah konsep break of structure. Makanya tadi kita bilang tonton dulu yang namanya itu struktur market supaya nyambung dengan ini, itu intinya ya, supaya nyambung dengan apa yang akan kita bahas di sini. Yang berikutnya adalah imbalance atau fair value gap. Imbalance dan fair value gap ini sebenarnya ada beberapa bedanya gitu. Nanti akan kita bahas di serial berikutnya mungkin nanti. Oke, yang pertama itu adalah konsep supply and demand. Kenapa harga bergerak gitu ya? Kenapa harga bergerak? Harga bergerak karena ada dorongan demand gitu ya. Ada dorongan supply and demand gitu. Harga saham atau harga itu bergerak bukan digerakkan oleh kita yang punya equity kecil ini. Itu digerakkan oleh yang namanya itu big player, instansi, bank, atau smart money, atau market maker gitu. Kalau kita ini tidak bisa menggerakkan yang namanya market.
Makanya muncul yang namanya supply and demand. Supply itu akumulasi seller yang masuk ke market. Sedangkan demand itu adalah akumulasi buyer yang masuk ke market. Akumulasi inilah yang bisa dibilang akumulasi itu pasti besar. Biasanya disinilah yang besar-besar itu, institusi besar itu yang akan melakukan melakukan pembelian supaya sehingga market itu bergerak. Sedangkan supply ini itu yang akan membuat market itu bergerak juga, tapi bergeraknya berlawanan, yaitu bakal turun. Jadi kita ini siapalah yang bisa menggerakkan market? Yang mereka ini yang besar-besar ini bisa merubah arah market dari downtrend jadi uptrend, uptrend maupun jadi downtrend gitu. Makanya itulah konsep supply and demand. Berikutnya zona supply and demand. Tadi ada zona supply and demand. Di sini kita akan lihat zona-zona transaksi big player di sini. Satu itu yang namanya itu key level support dan resistance. Teman-teman pasti sering belajar tentang support and resistance. Di market structure juga kita bahas support dan resistance. Tapi tahu nggak, tidak semua support dan resistance itu dihormati oleh market, oleh harga. Seperti kita lihat di sini, resistennya itu ditembus. Kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat resistennya ini ditembus di sini tembus, dan dia dan tidak semua juga support di ini juga dihormati. Seperti ini juga ditembus, support ini juga ditembus, akhirnya ditembus, maka harga turun. Resisten ini juga ditembus, harga naik lagi. Dia membuat resisten become support, ditembus lagi di sini. Makanya tidak semua support and resistance itu dihormati oleh market maker. Jadi bagaimana cara memilih support dan resistance yang high probability? Inilah kita bilang itu high probability, berarti potensial supply and demand gitu. Coba kita lihat bagaimana caranya. Kalau kita lihat dari chart, lihat nih ya. Apa yang kita dapat dari sini, dari chart gitu ya. Arah tren pasti ada, arah tren di sini yaitu uptrend. Terjadi break of structure, terjadi imbalance gitu ya. Oke, terjadi imbalance. Untuk apa imbalance ini nanti bakal kita bahas apa ini imbalance ini. Dari situ teman-teman pasti masih bingung ya, apa itu yang potensial support and resistance gitu. Dari sini kita tahu potensial support and resistance. Mana itu? Satu, ini tanda-tandanya itu adalah ada dia break of structure, ada dia imbalance. Inilah potensial support and resistance. Kalau ini berarti adalah potensial support. Jadi support yang diiringi oleh imbalance, imbalance ini ya, imbalance, dan dia melakukan break of structure, itu merupakan support yang potensial gitu. Itu merupakan support yang potensial. Itu kuncinya. Jadi pertanyaan, bagaimana cara memilih support and resistance yang high probability? Yang satu itu dari sini sudah kita bisa jelaskan, yaitu support yang diiring oleh imbalance dan terjadi break of structure di sini. Break of structure di sini itulah yang potensial support ya. Potensial resisten berarti lawannya adalah pada perlawanannya. Lawannya berarti resisten yang diikuti oleh imbalance dan break of structure-nya ke bawah. Itulah yang supply atau resisten yang potensial gitu, yang susah ditembus. Oke, jadi jejak key level support ini sudah kita ketahui. Tidak semua support and resistance dihormati oleh harga. Bagaimana caranya sudah ada. Berikutnya itu zona supply and demand itu yang pertama, yang kedua itu adalah rally base rally, drop base drop gitu. Rally base rally, drop base. Apa itu rally base rally, drop base drop? Bisa dilihat dari gambarnya. Biasanya rally base rally, drop base drop itu adalah pergerakan yang biasanya impulsif seperti ini. Tiba-tiba dia membuat base di sini, dan setelah itu dia melanjutkan kenaikan. Oke. Makanya dia itu rally
Rally yang di sini rally, base, rally. Nah, jadi base ini merupakan salah satu bisa digunakan sebagai support yang potensial juga, atau daerah demand yang potensial juga. Daerah demand yang potensial. Demand yang potensial juga ini, demand area ini. Atau support yang potensial. Seperti kita lihat setelah masuk area base ini harga mantul. Masuk lagi harga mantul. Jadi bisa dibilang ini area yang potensial demand, atau kalau dalam bahasa kita di sini adalah potensial support gitu ya, karena kan support dan demand itu sangat mirip gitu. Berikutnya itu jejak transaksi big player ini, zona supply and demand ini adalah yang ketiga, itu adalah order block. Apa itu order block? Order block adalah candle berlawanan arah terakhir sebelum gerakan impulsif yang diiringi dengan BOS dan menciptakan imbalance. Ini mirip seperti support key level support tadi. Nah, jadi key level support biasa tadi itu adalah pengembangan dari order block itu tersendiri. Jadi cara memilih support and resistance probability ini juga adalah dengan cara order block. Oke. Jadi candle berlawan arah sebelum gerakan impulsif yang diiringi dengan BOS yang menciptakan imbalance. Nah, jadi ada 3 tadi di situ ya. Ada 3 zona supply and demand atau support yang bisa kita potensialkan. Yang pertama itu adalah key level support yang diiringi oleh imbalance breakout structure. Yang kedua adalah rally base rally, atau drop base drop itu kalau kita nge-short itu bisa memakai drop base. Tapi kalau di saham kan nggak bisa nge-short ya. Pasarnya cuma satu arah. Yang ketiga adalah itu order block. Oke, order block ini berhubungan dengan key level support tadi. Order block kita bisa jadikan sebagai support. Oke. Order block mungkin tidak terlalu dijelaskan kan, karena kita akan jelaskan di yang namanya itu di chart saja. Mana itu order block? Order block itu adalah tadi pengertiannya adalah candle berlawanan arah terakhir sebelum gerakan impulsif yang diiringi dengan BOS dan menciptakan imbalance gitu. Ini dia candle berlawanan. Berarti ini sebelum gerakan impulsif. Gerakan impulsif ini adalah order block candle terakhirnya ya, arti ini yang merah, dan dia menciptakan BOS structure. Ini BOS di sini, BOS oke. Dan diiring dengan imbalance hanya ada di sini. Oke, imbalance itu yang kita berarti. Jadi kalau dari sini teman-teman lihat apa itu imbalance. Jadi itu adalah poin ke berikutnya, itu adalah yang terakhir, imbalance ini. Kalau dari chart bisa dijelaskan bahwa apa itu imbalance. Imbalance itu adalah area di mana tercipta gap antara candle sebelum candle pertama dan candle ketiga sebelum candle impulsif muncul. Jadi candle merah ini dan ini areanya sini, ini kan area. Coba kita ganti warnanya. Yang kuning ini, ini kan candle teratas, candle terbawah, ekor ke bawah, ini adalah area imbalance. Inilah yang namanya imbalance tadi. Imbalance. Kenapa imbalance terjadi? Kenapa juga ini menjadi area sangat penting, menjadi jejak transaksi market maker tersebut, karena disinilah area bisa dibilang lelang terjadi. Kenapa? Ketika ketika seller sudah muncul di sini, seller terus-terusan muncul, dan berikutnya itu ada buyer besar, ada demand besar muncul atau buyer besar muncul, bisa dibilang itu kepastikan harga makin naik. Kenapa? Buyer besar muncul sedangkan barang semakin sedikit. Kalau buyer muncul, makanya timbul bid di sini. Bid harga akan terbang gitu ya. Harga akan terbang. Dan kenapa harga ini dijemput kembali? Karena dia menimbulkan gap.
ke gap di sini, imbalance ini akan dijemput kembali di sini. Kenapa dijemput? Karena masih ada order-order masa lalu yang belum kejemput. Orang sudah berebut beli di area sini. Karena ada institusi besar masuk di sini, dia masuk gitu ya. Dia masuk, pastikan kalau kencang begini, barang sedikit sudah diajarnya tuh orang juga ikut masuk, retail seperti kita juga ikut masuk. Karena itu banyak yang tidak akan kedapatan barang, makanya order-order bahkan banyak ketinggalan di sini. Makanya akan dijemput lagi dan dia akan mantul di area yang namanya tadi itu di order block. Ketika nyampe di order block ini, institusi tersebut pasti bakal masuk lagi untuk memenuhi order dia yang di sini, order dia yang sebelumnya yang tidak terpenuhi, untuk menjemput order dia sebelumnya. Kita lihat di sini dia kalau di ASA ini, saham ASA contohnya, dia 2 kali jemput di sini. Itulah yang namanya order block dan imbalance. Sudah jelas, mungkin slide-nya tidak ada untuk imbalance, tapi sudah jelas itu adalah gap ini. Gap ini menunjukkan adanya kekuatan buyer sini. Kalau kita area buy. Sedangkan kalau seller ini juga ada imbalance juga, kita lihat di sini. Ada imbalance juga di sini kalau kita pasarnya 2 arah ya. Lihat. Dan ada order block juga di sini. Order block, lihat. Dijemput lagi sini kan, baru turun lagi. Ini pun setelah dijemput sini naik lagi, dijemput lagi turun lagi. Oke, nampak sudah makin jelas ya, mudah-mudahan semakin jelas. Konsep break of structure mungkin sudah tahu lah ya. Break of structure itu bisa dilihat di structure market kita, sudah dijelaskan. Makanya saya bilang tadi tonton dulu break of structure market sebelum ke sini. Oke, itu saja mungkin materinya potensial supply and demand itu. Makanya jadi intinya intisarinya adalah supply and demand, atau konsep supply and demand, atau potensial supply and demand, potensial support and resistance kalau di sini ya. Potensial supply and demand-nya. Oke, kira support and resistance sama aja sih ini. Oke, potensial supply and demand itu ada yang namanya support and resistance, order block, dan yang namanya itu rally based rally, drop based drop. Jadi yang 3 ini saja kita pegang. Yang intinya kuncinya adalah satu adalah ada imbalance dan break of structure. 2 pegang ini sudah kita bisa bermain di market. Kita sudah bisa dipraktekkan gitu. Mungkin coba kita back test ya strategi ini. Oke, coba kita lihat ke saham Clio aja lebih enak. Oke, saham Clio. Kita sering bahas saham Clio ya. Ternyata kita sudah profit meningkat di sini. Selamat juga yang ikut di channel kita untuk saham Clio ya. Oke. Bentar. Lebih enak di mana ya? Oke, lebih enak sebelum COVID saja kita coba ya. Oke, ini COVID. Oke. COVID tidak enak. Sahamnya apa? Dari sini aja lah, dari COVID. Oke, dari COVID ini ya. Kita coba dari COVID. Oke, putar ulang. Oke.
Gimana caranya ya, putar ulang ya, kurang bisa. Oh, ini oke, kita lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita stop dulu. Di sini dia memberikan gerakan impulsif. Di sini ada imbalance. Oke, imbalance. Ada yang namanya order block. Berikutnya order block. Ini order block. Nah, order block diikuti dengan imbalance. Oke, berarti candle terakhir sebelum terjadinya gerakan impulsif, dan gerakan impulsifnya itu terjadi imbalance. Oke, berikutnya kita lihat, kita jalankan, kita tunggu harga di sini. Oke, kita percepat 10 kali. Oke, nah, terjadi yang namanya BOS. Nah, yang kedua tadi kan syaratnya adalah BOS, imbalance dan BOS. Ini terjadi BOS. Nah, BOS. BOS. Oke. Jadi area ini bisa sebagai area potensial supply. Jadi ada imbalance, ada BOS, dan terjadi order block. Coba kita lihat apakah harga akan menyampai order block ini supaya kita beli. Kita coba masuk, kita lihat. Oke, coba kita masuk ya. Kita coba ambil posisi saja, posisi pembelian. Misalnya di harga tertinggi dari order blocknya, kita ambil harga 400, di bawah structure ininya, stop lossnya kita ambil 1 banding di resisten terdekat dulu, yaitu berarti 1 banding 3. Apakah akan dapat nanti? Coba kita lihat akan terjemput atau tidak. Oke. Oh, terjemput. Nah, coba panjangkan. Ya, terjemput ini di harga, kita masih tadi di 420 ya, 420. Ini high-nya di harga high 420 ya. 420 tadi ya, 420 terjemput ya. Kejemput ini kita ya. Terjemput, dan dia akan sampai ke mana ya? Terjemput barang kita akan sampai ke TP kita enggak ya? Atau kita oke. Kita profit di sini jadinya ya. 1 banding 3 kita dapat. Oke, itu kita backtest tekniknya tadi, area supply and demand tadi, potensial tadi. Oke, kita lihat lagi, kita cari area masuk lagi, area buy lagi, apakah ada. Ini tidak ada terjadi imbalance ya, ini tidak terjadi imbalance. Oke, ini ada. Ini bisa teman-teman lihat atau Bapak Ibu lihat. Ini dia terjadi imbalance. Ada terjadi imbalance. Coba kita lihat di sini. Ini adalah candle terakhirnya. Kita coba masuk di sini, apakah dikasih di high-nya. Ini order blocknya. Order blocknya itu di 450 ya, 450. Kalau kita masuk saja di harga teratas 450. Oh enggak, ini high-nya kok 442. Oke, kita di bawah structure sekitaran segini, 1 banding 3. Coba ya, 1 banding 3 saja dulu kita coba. Oke, kita mainkan. Bakal kejemput. Wih, ternyata nembak ke atas dia. Oke, tidak terjemput. Oh, turun. Oke, kita kejemput di sini. Kita jemput. Nah, kita kejemput dan sudah kena TP juga. Wah, 1 banding 3 ya. Oke, terima kasih. Happy cuan ya. Ada imbalance, ada break of structure. Oke,
Berikutnya ini adalah yang ini juga ada, cari lagi ya, gerakan impulsif. Impulsif. Oke, dia di sini. Dia break of structure di sini. Ini adalah candle terakhirnya, order blocknya. Kita coba masuk di sini di 480. Kita oke, 1/3 saja dulu. Risk rewardnya apakah bakal dikasih di situ turun? Oke. Wah, nambah naik. Oke, sepertinya tidak dikasih. Tapi kita bisa dapat pelajaran dari sini ya. Di sini pun sebenarnya ada yang namanya, kita kan masuk tadi di sini, dikasih juga. Di sini juga sebenarnya ada pergerakan impulsif. Ya, di sini ada pergerakan impulsif ini dan dikasih juga. Nah, dikasih juga barangnya dan dia terbang juga gitu. Oke. Jadi kita profit selalu di sini ya. Oke, ini yang paling enak juga. Kita coba lihat lagi. Stop. Ini jejak transaksi market maker lagi nih. Di sini kalau kita belum lihat chart yang ini, di sini ada yang namanya imbalance juga, imbalance, dan ada area candle yang namanya order block dan dia kena TP juga. Ini kenapa lagi nih ini ya? Reload dulu. Trading view-nya bermasalah. Cleo. Oke, nah, kalau teman-teman lihat juga di sini, kita coba putar ulang lagi di sini. Di sini, oke. Ini. Tadi kan kita dapat profit juga di sini. Kita coba backtest lagi di sini ini mendekati 2024 ya. Di sini ada imbalance. Di sini ada imbalance. Oke. Di sini order block kita. Di sini order block kita. Di sini order block kita. Nah, kita coba kalau masuk di situ di harga teratas dulu, risk rewardnya 1/3. Kita di structure di sini 1/3 minimal. Ini saya coba aja 1/3 ya, nanti bebas teman-teman mau banding berapa ya. Nah, kita hapus dulu setup sebelumnya. Ini kita bilang kalau tidak ada ya. Tadi kan kita coba juga, tadi kita coba belum ada stop loss ya kalau masuk dengan ini. Oke, kita coba. Oke, dia ini ada imbalance dan dia sebenarnya di sini ada BOS. Syarat kedua itu apa? BOS di sini kan, BOS. Makanya ini jadi area buy kita kan, area buy. Oke, jadi order block yang ini jadi area buy kita. Ada imbalance, ada BOS. Tuh, oke, kita lihat. Dikasih barang. Dikasih barang di sini, kita dapat barang. Bakal sampai ya, pasti sampai. Ya, kita profit juga. Berikutnya kita lihat ada area lagi di sini. Tapi mungkin nggak dikasih ya. Area lagi di sini impulsif lagi. Area ini menjadi area baik kita lagi, ada imbalance dan break of structure dia. Break of structure, kita masuk lagi di sini. Dan sini. Kita coba. Wah, tidak dikasih. Ya sudah. Kita cari area lain lagi. Oke. Terima kasih. Kita coba 5 kali percobaan ya. 5 kali percobaan kita 5 kali atau 4 kali dan kita bilang kita profit 3R semua tanpa loss. Kalau untuk backtest lebih jauh lagi mungkin teman-teman bisa coba lagi ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini.
Semoga bermanfaat. Berikutnya itu mungkin ini kan kita masuk dengan cara coba-coba saja, coba-coba di harga teratas gitu. Bagaimana berikutnya mungkin minggu depan kalau suka dengan video ini kita akan buat lagi video bagaimana dapatkan harga premium gitu ya. Mungkin kita bisa dapat harga di sini, jadi profitnya lebih tinggi lagi, risk rewardnya lebih tinggi lagi. Nah, jadi gimana cara mendapatkan harga premium daripada kita ngambil di atas order block langsung gitu ya. Kalau turun ke bawah kita bisa dapat harga lebih premium lagi. Oke, yang suka channel kita bolehlah kirim kita coffee. Linknya ada di slide berikutnya, atau boleh share video ini untuk teman-teman semua. See you next time. Bye bye.